Yang kita temukan di sini adalah semacam psikologi surgawi, karena yang memberikan pelajaran psikologi di bidang surgawi di sini adalah Tuhan sendiri. Dialah yang memberi tahu Gideon apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara memenangkannya. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini akan mempelajari kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-7 dan yang ke-8, yang akan mengajarkan kepada kita dengan tema Bermalam di Midian. Siapa yang ingin menjalani petualangan seperti ini? Tapi mungkin bukan itu yang Anda bayangkan. Kita berbicara tentang keberanian untuk berjuang di kegelapan malam. Pemimpin besar Martin Luther King yang memperjuangkan kesetaraan bagi umat manusia. Dia berkata, kita harus membangun tanggul keberanian untuk menahan banjir ketakutan. Dan inilah tepatnya yang akan kita pelajari. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih bersama dengan kami di program Jalan 66. Dan saya Pendeta Yohanes akan bersama dengan saudara belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita sampai di kitab Hakim-Hakim, dan kita akan belajar di Hakim-Hakim pasal 7 sampai dengan yang ke-8. Dan kita sudah belajar ya Hakim-Hakim pasal 6 bicara mengenai bagaimana orang Israel dikalahkan oleh orang Midian dan bagaimana Tuhan memilih dan memanggil Gideon agar Gideon pergi membebaskan bangsa Israel. Dan mari kita buka Alkitab. Silakan buka Alkitab dan kita membaca bagian dari pasal 7 ini. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Jadi ini rupanya Gideon kan bawa pasukannya banyak begitu dengan harapan menang. Tetapi Tuhan bilang, ini kebanyakan Gideon, kebanyakan. Nanti mereka pikir, ya ini karena saya yang hebat makanya saya menang. Ya ini kan berarti bahwa memang Tuhan dia ingin menunjukkan kuasanya yang bekerja melalui pertempuran ini. Kita akan lanjut saudara. 10.000 sisanya kan? Tapi 10.000 orang masih banyak. Ya saya rasa ini berhasil. Tapi Tuhan berfirman, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Ya, mari kita amati dengan seksama, saudara. Kita lihat apa yang terjadi di skenario ini. Ya, kita lihat ada pasukan berjumlah berapa? 32.000 orang. Kini hanya tersisa berapa? 300 orang. Wow, bayangkan saudara, dikepras oleh Tuhan. Ini hanya 1% saja yang boleh ikut. Dan yang lainnya boleh pulang. Mungkin yang pulang merasa, hore saya pulang. Ini yang 300 harus siap maju. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka dalam peperangan ini.
Kita sambung ya. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Ya, ini ada nasihat yang Tuhan berikan agar Gideon pergi bersama dengan hambanya ke perkemahan orang Midian. Ya, faktanya ya, orang Midian ada di sana bersama orang Amalek. Dan tentunya ada kelompok-kelompok lain. Ini kan membuat orang bergetar ya. Ngeri-ngeri sedap begitu ya. Bagaimana mereka harus pergi ke perkemahan. Kalau ketahuan bisa ketangkap. Dan di kitab suci dijelaskan bahwa mereka itu banyak. Dikatakan seperti kawanan belalang. Unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut. Banyaknya. Perhatikan baik-baik. Ini berada dalam situasi yang tidak mudah, saudara. Jumlah pasukan cuma 300. Sekarang Gideon disuruh datang ke perkemahan orang Midian. Itu bersama asistennya begitu. Ini kita tahu bahwa bagaimana bisa Gideon akan menang. Tetapi coba kita lihat apa yang terjadi. Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Saudara, kita lihat di sini, Gideon dengan bimbingan Tuhan, dia mampu mengalahkan orang Midian dalam serangan yang saya boleh katakan ini bersifat psikologis ya, daripada yang memang betul-betul perang. Jadi sebuah serangan yang dituntun oleh Tuhan sehingga mereka memperoleh kemenangan di luar dugaan. Bayangkan saja di malam hari ya, para prajurit di pos-pos yang tinggi melihat ke bawah ke arah seluruh pasukan yang berkemah di wilayah lembah yang lebih rendah, dan tiba-tiba mereka mendengar apa? Teriakan dan suara pecahnya periuk. Tak seorang pun tahu apa itu dan terjadi dari mana asalnya. Maka tiba-tiba mereka melihat obor-obor api dan mulai panik serta menyerang siapapun yang berada di dekat mereka. Kenapa? Karena mereka yakin telah dikepung ya. Dan beginilah cara Tuhan saudara? Memberikan Gideon kemenangan. Dan kita akan lihat sekarang di pasal 8. Silahkan dibuka di pasal 8. Ya, saya akan bacakan beberapa bagian. Ini menceritakan tentang Shebah dan Zalmunna yang akhirnya membunuh beberapa kerabat dekat Gideon ya. Mereka adalah raja-raja yang berkerabat dengan orang Midian dan akhirnya saudara, menimbulkan masalah bagi Gideon. Tetapi Tuhan juga menyerahkan mereka kepada Gideon. Nah, kedua raja Midian itu dibunuh dan mereka dikalahkan oleh Gideon. Dan kalau kita melihat situasi ini saudara,
kita akan melihat kejutan menarik di akhir pasal 8. Pasal ini saudara menunjukkan kepada kita bahwa setelah pertempuran luar biasa yang terjadi di sini, setelah kemenangan besar di mana Tuhan membuktikan kepada umatnya bahwa segala kuasa ada miliknya, dan setelah mengalami yang kita sebut sebagai malam kemenangan yang besar di Midian, kini akan kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Dan kita akan terkejut. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami. Baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tanah orang Midian." Coba lihat di sini, amati. Kita tahu bahwa kuasa berasal dari Tuhan. Tapi orang berpikir ini gara-gara Gideon. Apa jawab Gideon? "Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan selai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun beratnya anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Ya, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara perhatikan di sini. Nih, kalau kita lihat, kok bisa ya? Gideon membuat efod, ya, membuat semacam sesembahan begitu ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kemenangan itu berasal daripada Tuhan. Tetapi kenapa dalam sekejap mereka sudah berubah? Bahkan mereka melihat bahwa ini yang harus diikuti. Ini sesuatu yang bagi kita mungkin kok bisa seperti itu ya. Dan kita lanjut saudara ya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amallah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya. Sebab ia beristri banyak, juga gundiknya yang tinggal di Sikam melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Nah, setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Ya ini. Jadi kadang-kadang orang nggak menghargai perjuangan-perjuangan orang. Bahkan kita lihat bagaimana mereka melupakan Tuhan yang sudah memberi kepada mereka kebebasan. Dan tentunya ini sesuatu yang harus kita pelajari bersama-sama. Bahkan kita anggap inilah kemenangan yang spektakuler. Dan kita melihat di sini bagaimana ya Tuhan dengan cara-cara yang ajaib bekerja menyertai Gideon dan pasukannya, dan akhirnya mereka dikatakan selama 40 tahun mereka hidup dalam keamanan. Kiranya ini mengingatkan kita bahwa segala kuasa itu berasal daripada Tuhan. Baik Pak Yohanes, kita sampai kepada bagian pertanyaan dari program Jalan 66. Nah, menghabiskan malam di Midian bukanlah hal yang paling menyenangkan di dunia, menurut bagian ini. Mengenai hakim-hakim pasal yang ke-7 dan yang ke-8, dalam bagian ini, saya menyampaikan sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan melakukan ini kepada Gideon? Lihatlah situasi di sini. Dia mampu mengumpulkan pasukan yang besar, sekelompok besar orang, dengan 32.000 orang. Bagaimana mungkin dia berperang dengan kelompok yang begitu kecil? Ya, Pak Oti, gini ya. Memang bagian yang kita lihat ini mengejutkan. Tetapi Tuhan tidak bermaksud membuat Gideon terbunuh atau terluka dalam pertempuran ya.
bukan itu rencananya. Namun ada dua hal khusus yang menarik perhatian kita. Apa itu? Yang pertama ya, Tuhan menyatakan bahwa semua kuasa adalah miliknya. Dan Gideon bergantung pada Tuhan. Jadi pertempuran dengan sedikit orang yang dibimbing oleh Tuhan jauh lebih terjamin daripada pertempuran dengan banyak orang tanpa bergantung kepada Tuhan. Nah, Tuhan melakukan sesuatu agar orang itu jangan berpikir, oh kemenangan ini karena kekuatan kita. Bahkan kalau kita mengamati di pasal 7, Israel jangan sampai bermegah karena kemenangan ini seolah-olah dari mereka. Dan Tuhan menyatakan di sini bahwa semua kuasa itu adalah milik Tuhan. Jadi kita belajar di sini memang serangan yang dilakukan terhadap orang Midian ini kan serangan yang tidak seperti serangan militer begitu ya. Tetapi semuanya terencana dengan baik dan kita lihat di sini bagaimana Tuhan bekerja. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang mengacaukan mereka. Dan ini adalah sesuatu yang kita lihat di dalam segala keadaan Tuhan bersama dengan umatnya. Jadi walaupun jumlahnya kecil, tetapi jika Tuhan bersama, itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Di bagian pertama pelajaran ini Pak Yohanes membahas tentang psikologi. Apakah Tuhan yang memberi mereka kemenangan ataukah Gideon yang menggunakan strategi psikologi untuk menang dalam pertempuran ini? Ini menarik ya, kita temukan di sini adalah semacam psikologi surgawi ya, karena yang memberikan pelajaran psikologi di bidang surgawi ini adalah Tuhan sendiri. Nah, Dialah yang memberitahu Gideon apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara memenangkannya. Dan ini menarik bagi kita karena apa? Karena orang Midian berkemah di sebuah lembah di bawah sana ya, sementara penduduknya berada di dataran yang lebih tinggi. Jadi bayangkan setelah tengah malam ya, malam yang terkenal di Midian, ya semua orang berkumpul di sana dan tiba-tiba orang-orang ini mengambil pot, guci keramik, memecahkan semuanya, membantingnya ke tanah. Bayangkan 300 pot pecah sekaligus. Suara keras yang ditimbulkan pasti membuat orang terbangun dari tidur. Nah, ketika mereka mendengar suara ini, bayangkan nih, di sebuah lembah tempat itu bisa bergema. Pastilah sangat keras. Lalu mereka mendongak dan melihat apa? Obor-obor. Dan semua orang mulai membunyikan apa? Trompet. Apa yang dipikirkan? Pasti mikir, waduh, kita sudah terkepung nih oleh ribuan tentara. Mereka terbangun di tengah malam dan mulai bingung begitu bawa pedang. Akhirnya apa? Temannya kena, saling tusuk, saling bunuh. Dan akhirnya ini sangat menarik ya. Ini sesuatu peperangan yang sebenarnya mereka berperang dengan diri mereka sendiri. Nah, terkadang kita membaca Alkitab dan tidak memperhatikan detailnya. Di sini kita melihat bahwa Allah menjamin kemenangan mereka. Dan telah membuat, kita baca ya, orang Midian itu apa? Bermimpi buruk. Sehingga mereka dari awal secara psikologi sudah ketakutan. Ini yang digunakan sehingga orang Israel memperoleh kemenangan dan orang Midian dikalahkan. Ya, melihat semua yang terjadi, pasti ingin menghabiskan malam di Midian dengan semua pedang di sekitar. Saat kita melanjutkan ke Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Orang-orang Efraim di sini, mengapa mereka begitu mengeluh tentang Gideon? Saya rasa satu malam di Midian akan sangat menyenangkan ya, karena situasinya memang cukup menakutkan. Harus saya akui. Dan di sini yang kita lihat adalah mereka menang, dan begitu ini terjadi, orang-orang Efraim memutuskan untuk datang dan mengeluh. Menurut saya jika melawan orang Midian saja belum cukup ya. Sekarang kita melihat orang-orang di Israel apa? Mengeluh dan membuat masalah. Nah, Kitab Suci memberitahu kita di awal pasal 8 bahwa orang Efraim pergi kepada Gideon dan berkata, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Ya, ini istilahnya kritikan, loh kok nggak diajak bos. Masa saya nggak dianggap ketika perang melawan musuh begitu ya? Ini kan sesuatu yang akhirnya menimbulkan persoalan, seolah-olah nggak dilibatkan, seolah-olah nggak diajak. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, ini kan Gideon berusahalah mendamaikan, menenteramkan. Dia bilang gini, dengar ya, waktu Raja Oreb dan Zeeb melarikan diri, kalian semua ikut ambil bagian dalam kemenangan ini. Jadi kalian semua adalah bagian dari ini dan pada akhirnya kalian juga mendapatkan sepotong kue, kira-kira seperti itu. Jadi jangan marahlah ya. Ya saudara,
dia mampu mengendalikan sikap lemah orang-orang dalam situasi ini yang mengkritiknya seakan-akan tidak dilibatkan. Dan tentunya ini ada semacam pergumulan juga ya, bahwa ada persoalan eksternal, tetapi juga kita melihat ada yang namanya persoalan internal di tengah-tengah umat itu sendiri. Ya, ketika kemenangan datang, semua orang ingin ambil bagian atau berpartisipasi. Ketika keadaan menjadi rumit, apakah seseorang ingin dipanggil? Tapi untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, apa masalah utama Gideon saat membuat efod? Apakah dia mencoba menjadi lebih dari dirinya yang sebenarnya, Pak Yones? Ya Pak Oti, ya ini menarik ya. Mari kita lihat kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi ini. Nah, kita paham bahwa keluarga Gideon telah terlibat dalam penyembahan berhala. Ya, ingat ini ya. Ayahnya terlibat dalam hal ini dan mereka adalah penyembah Baal. Dan orang-orang memberikan penghormatan khusus kepadanya dengan mengatakan Gideon akan memerintah. Dan dia bereaksi dengan tepat dan berkata, tidak, Tuhan akan memerintah. Namun pada akhirnya ia sedikit mengalahlah. Dan efod ini ya, ini pakaian imam ini seperti pakaian imam besar ya, misalnya di mana ada Urim dan Tumim digunakan untuk menentukan kehendak Allah. Maka ia membuat benda suci ini. Ia menggunakan emas yang dibawa dan mencerminkan gagasan baru ini semacam simbol otoritas lah yang melampaui dari apa yang diizinkan. Dan tentunya kita lihat ini pada akhirnya menyebabkan penyembahan berhala yang sama menimpa Gideon. Nah, ketika apa yang digunakan untuk memahami kehendak Tuhan justru menggantikan Tuhan yang disembah, ini jadi persoalan. Maka segalanya kita lihat menjadi rumit dan Alkitab mengatakan bahwa ini berubah menjadi jebakan bagi Gideon dan keluarganya. Ini membuktikan kepada kita, saudara pendengar, bahwa sekalipun seseorang berkemenangan ya dan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, spektakuler begitu ya, bukan berarti ia terbebas sepenuhnya dari kesalahan dan perbuatan salah. Kita mikirkan, orang ini nggak pernah salah. Tidak. Selalu ada kelemahan di dalam dirinya dan kesalahan. Oleh karena itu ya, setiap orang di dunia perlu berhati-hati dan setiap orang perlu memperhatikan apa yang Tuhan sabdakan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kita harus berhati-hati. Dan untuk para pendengar, tetaplah untuk bersama dengan kami karena ada bagian kesimpulan yang kita dengarkan. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari pasal 7 dan 8 dari kitab Hakim-Hakim, dan kita tahu bagaimana rasanya bermalam di Midian. Ada yang mau bermalam di Midian? Ya, memang tidak begitu menyenangkan ya, dan tidak begitu membuat hati tenang. Tetapi penting untuk kita bahwa dari apa yang kita pelajari ini akan membantu kita, saudara, untuk memahami kebenaran dari firman Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari sebenarnya dari apa yang kita bicarakan sepanjang beberapa menit sebelumnya? Ya, kebenaran yang luar biasa yang kita pelajari adalah bahwa kita belajar di sini Tuhan itu berkuasa, ya. Tuhan itu punya strategi. Kita kadang mikir ya, yang punya strategi kan saya. Kalau buat planning itu kan planning saya gitu ya. Kadang-kadang kita nggak melibatkan Tuhan karena kita menganggap saya ini hebat. Kita perhatikan di sini ya, bahwa Allah menyatakan bahwa Ia memiliki segala kuasa. Allah menyatakan bahwa Israel tidak memiliki sejarah kemenangan karena pasukannya yang kuat atau oleh sebab apapun. Allah memilih Gideon karena Gideon pada awalnya, saudara, tidak percaya pada kekuatannya sendiri. Dia sendiri minder. Lah saya kan kecil, saya masih muda, belum terlatih juga Tuhan. Jangan saya yang diutus. Ini kan mikir, saya kan tidak bisa ini. Tapi perhatikan saudara, kemenangan Allah juga yang diberikan ini, yang ditunjukkan ini, ditandai dengan strategi yang direncanakan dengan sangat matang. Apa strateginya? 300 orang yang dipilih dari 32.000 orang yang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Artinya ada orang yang mau perang semua tapi tidak ngerti. Tetapi dia memilih 300 orang yang terpilih yang betul-betul dianggap siap. Ini yang disebut dengan strategi. Strateginya siapa? Ya, strateginya Tuhan. Kita harus ingat juga ya bahwa kemenangan ini diraih melalui pertempuran yang kita sebut sebagai pertempuran psikologis. Ada beberapa hal penting dan istimewa bagi semua orang yang ingin belajar memimpin, yakni siapapun bagi saudara yang ingin belajar memimpin dan juga ingin menggunakan strategi, ya. Jangan pernah lupa ini, saudara. Apa itu?
hikmat Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita. Dialah yang memberikan kepada kita strategi-strategi yang tepat. Mengapa? Karena Tuhan yang tahu semuanya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan pendidikan kita yang tinggi, kita belajar banyak hal di perguruan tinggi yang terkenal dan sebagainya, kita merasa kita sudah mampu. Padahal apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang sebenarnya kita nggak paham. Itu sebabnya dari pelajaran ini kita diingatkan bahwa libatnyalah Tuhan. Dalam perencanaan kita, dalam kehidupan kita, jangan merasa diri kita sudah mampu. Jangan merasa karena jabatan kita, karena kita sudah berkuasa, kita merasa bahwa kita bisa mengatur semuanya. Ingat, di atas semuanya Tuhan yang menentukan. Itu sebabnya kita belajar sekarang. Bagaimana Gideon juga merasa aku masih muda, aku tidak mampu. Tetapi Tuhan mengingatkan Gideon, jangan lupa loh, aku yang mengutus kamu, aku yang berkuasa, aku yang telah membebaskan nenek moyangmu dari Mesir. Aku yang telah membelah lautan. Aku yang membuat kamu menyeberang di sungai Yordan dan terbelah semuanya. Aku yang menurunkan mana. Aku yang memberikan air di padang gurun. Kurang apa kamu percaya kepadaku setelah aku utus kamu? Makanya Tuhan bilang 300 cukuplah. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan strategi yang jitu yang tepat. Ini disebut dengan peperangan psikologi. Orang takut duluan. Padahal belum dikejar, belum apa-apa. Dan kita lihat di sini. Sekali lagi, kita belajar saudara, bagi saudara, pendengar yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa selalu minta hikmat Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang berkuasa. Dan Tuhanlah yang sebenarnya memiliki strategi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadilah orang Kristen yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang rendah hati, karena Tuhan sendiri yang akan menyertai saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Baiklah, terima kasih Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.